Ya, saat ini saya sudah terhubung dengan narasumber kita. Assalamualaikum, Kanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa, masih segar ini, Kanda. Alhamdulillah. Ya, gimana kondisi kesehatan saat ini, Kanda? Fit, alhamdulillah. 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 Ya, ini energi positif yang sering saya dapatkan dari Kakanda saya ini. Kenapa saya panggil Kanda? Karena beliau ini adalah salah satu jebolan atau kader dari organisasi terbesar, organisasi mahasiswa terbesar di Indonesia, ya, dan tertua di Indonesia, yaitu kader HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Ya, jadi saya mengenal Kanda Herman Kurniawan ini ya kurang lebih sudah beberapa tahun terakhir, dan tentunya saya mengenal beliau adalah sosok yang energik dan sering menginspirasi kita anak-anak muda di Kota Palu dengan aktivitas-aktivitas yang produktif. Jadi saya ingin membacakan nama lengkap dari narasumber kita. Jadi Kanda, di sini dalam program ini, live ini, narasumber itu disebut target. Yes. Ya. Ya, jadi kalau program-program ILC, Nata Najwa dan lain sebagainya, kalau menyebut narasumber itu kan terlalu mainstream. Jadi kalau saya ingin anti mainstream lah dalam program-program ini. Semoga program ini bermanfaat untuk anak-anak muda, khususnya masyarakat secara umum. Ya, jadi Bair selalu punya ide segar. Bair itu selalu punya ide segar. Iya, siap, Kanda. Artinya saya ini sebenarnya terjangkit dari senior-senior. Jadi termasuk Kanda mungkin yang selalu menginspirasi sehingga lahirlah ide-ide baru itu. Jadi berkat dukungan, support dan ide-ide yang selalu ditawarkan dari senior-senior, termasuk Kanda sebagai senior saya, itu barangkali yang menstimulasi saya sehingga saya ingin membuat gebrakan-gebrakan baru barangkali, Kanda. Ya, jadi Kanda, gimana, Kanda? Alhamdulillah kalau begitu. Iya, alhamdulillah. Ya, jadi narasumber kita atau target kita ini adalah salah satu pengajar di Universitas Tadulako. Beliau juga ini adalah alumni dari Universitas untuk Magister, alumni di Universitas Gajah Mada di Yogyakarta sebagai Master Medical Education, ya, Kanda? Iya, betul. Ya, oke. Jadi sarjana kesehatan masyarakat dan Master Medical Education. Oke, jadi sekadar pengantar barangkali selama 1 menit ini saya ingin memperkenalkan Kanda barangkali secara spesifik kepada teman-teman saya yang menonton saat ini. Mungkin sebagian juga ini barangkali ada juga mahasiswa FKM di sini, mungkin bisa angkat tangan. Kita absen ya. Ya. Jadi gimana, Kanda? Anggaplah kita reuni ya. Iya. Reunian ya. Oke. Jadi sebagian besar mungkin ini adalah mahasiswa Universitas Tadulako. Soalnya beberapa kali saya mengangkat kalau ada yang alumni atau mungkin akademisi dari UNTAD, itu banyak sekali itu antusiasme mahasiswa Universitas Tadulako untuk menjadi penonton setia dalam live. Ya. Jadi selain sebagai tenaga pengajar, Kanda Herman atau Pak Herman Kurniawan ini adalah ketua Senat Fakultas Kesehatan Masyarakat. Ini luar biasa menurut saya, barangkali ini ketua Senat termuda barangkali, Kanda. Karena dari tampang ini, tampang ini masih muda sekali. Iya. Sekarang lektor ya, Kanda? Ya. Lektor sekarang. Lektor. Oh, lektor, alhamdulillah. Ya. Insya Allah saya doakan ke depan kayaknya bisa jadi kandidat dekan termuda, Kanda. Amin. Ya. Ya, jadi Kanda mengawali diskusi kita dengan tema menjaga kesehatan dan merawat pendapatan ini diangkat dari 2 aspek. Yang pertama aspek kesehatan, kita menggunakan pendekatan ilmu kesehatan. Yang kedua tentunya kita menggunakan pendekatan kewirausahaan, karena ini penting
karena kesehatan dan kewirausahaan ini menurutku sangat harus dijaga supaya jalannya bisa simetris. Karena kalau tidak, kalau cuma sehat tubuh jasmani, tapi kalau ekonomi juga tidak sehat, itu juga bisa bahaya kan, dah. Karena ekonomi juga bisa mengakibatkan gangguan kesehatan. Ya, karena banyak pengusaha-pengusaha besar. Oh iya, pikiran kan, dah. Apalagi pikiran mempengaruhi sehingga mengurangi sistem imunitas tubuh, ya itu juga bisa bahaya. Gampang-gampang terpapar virus COVID nanti. Ya, jadi mengawali ini Kanda, saya ingin mengucapkan juga bela sungkawa kepada salah satu tenaga medis kita di Surabaya atas nama Ari Puspitasari, sarjana keperawatan, nurse, karena saya mendengar kabar tadi almarhumah berpulang ke Rahmatullah hari ini di rumah sakit Royal Surabaya. Iya. Jadi Kanda barangkali kita sudah bisa mulai barangkali diskusi kita. Kalau Kanda menyebutkan ini sekadar kongko-kongko saja, tapi kongko-kongko yang ilmiah. Ya. Karena saya ini memilih narasumber tidak sembarang. Jadi saya harus mencari narasumber yang punya basic ilmu yang betul-betul mumpuni dan bisa betul-betul maksimal diterima oleh masyarakat. Artinya asas manfaatnya bisa begitu besar kepada masyarakat. Mungkin Kanda mengawali ini, saya ingin tanya dulu pertanyaan pertama barangkali terkait pandemi ini. Mungkin kita ketahui bahwa pandemi ini bukan pandemi kali pertama barangkali di Indonesia, karena beberapa dekade atau mungkin satu abad yang lalu, di tahun 1920 itu kan kita pernah mengalami pandemi yang namanya flu Spanyol kan, ya? Iya. Kemudian beberapa tahun 2009 barangkali Kanda itu ada flu babi ya kemarin di tahun kemudian ada juga flu burung dan lain sebagainya, termasuk kalau pandemi dunia juga ini ada yang HIV ya Kanda, yang mengakibatkan sehingga si vokalis Queen ini kan meninggal karena itu kan. Ya, di situasi pandemi itu dikabarkan vokalis Queen itu meninggal dunia. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada saudara adik saya, Dinda saya ya. Adik-adik ya. Keselamatan. Sudah dan saya bergabung di salah satu acaranya. Jadi awalnya saya sempat berpikir ini saudara Bair buat kegiatan ini saya selalu apresiasi. Artinya tidak banyak saat ini yang milenial ya, yang buat kegiatan yang betul-betul mampu mengedukasi masyarakat, mampu memberikan informasi positif kepada masyarakat. Informasi yang tidak terbendung hari ini, kita sudah masuk di era 4.0 atau era digital. Semua orang bisa mengakses informasi kapan saja, di mana saja, bahkan bisa mengakses informasi ini bawa HP masuk ke kamar mandi. Ya. Iya. Pertanyaannya kan banyak juga kaum milenial dan bahkan kan baru-baru ini yang salah satu YouTubers yang diundang oleh Deddy Corbuzier kan sudah sempat kontroversi karena pernyataannya yang itu melukai hati tenaga medis. Karena itu begitu pertama membaca status saudara ini, saya merasa terpanggil
Ini salah satu acara, salah satu kegiatan oleh anak muda, oleh anak milenial yang sangat positif. Artinya di tengah pandemi semua orang harus patuh terhadap protokol COVID-19. Iya. Harus di rumah, banyak rumah, rebahan tapi tidak rebahan ya. Rebahannya positif. Mungkin baring-baring sampai teropong itu bisa bermanfaat dapat ilmu pengetahuan. Begitu. Nah, yang kedua, saya berterima kasih sudah diundang di sini juga karena bagi saya ini penghargaan buat saya selaku kakak dari bukan status kita kenal, bukan status kita dekat secara gen di HMI, tapi lebih pendekatan Bair terhadap setiap narasumber yang kita. Saya ingin masuk lebih spesifik pada COVID-19 ya. Jadi ini sekarang kan khususnya anak muda, termasuk saya sendiri, saya menganggap bahwa pola hidup saya itu berubah. Jadi dulunya saya ini beraktivitas sering keluar rumah, di outdoor, kemudian diperhadapkan dengan aktivitas yang hanya lebih banyak rebahan. Itu menurut saya perubahan itu sangat signifikan karena COVID-19 ini. Apalagi dengan imbauan pemerintah kita harus di rumah dan lain sebagainya. Ya, jadi untuk mengatasi perubahan pola hidup yang menurut saya juga ini ya kurang sehat juga karena yang pertama saya sendiri sudah kurang berolahraga. Yang kedua karena faktor takut keluar rumah. Yang kedua ini karena lebih banyak waktu saya untuk berdiam diri di rumah tanpa beraktivitas fisik, sehingga itu mengakibatkan insomnia juga karena tidak capek seharian, sehingga energi itu masih tersimpan sampai mata itu masih bisa terjaga sampai subuh, bahkan sampai pagi. Saya bahkan hari ini selama Ramadan ini tidur saya itu nanti ini habis subuh, bangunnya itu sudah siang. Jadi untuk mengatasi itu pasti ini banyak teman-teman begitu. Iya, insomnia Jadi beberapa teman-teman saya juga, khususnya juga teman-teman kader HMI itu demikian. Mereka itu sekarang sudah jadi insomnia. Bahkan kalau bahasanya mereka itu insomnia akut. Sudah parah sekali. Kalau kader HMI insomnia itu saya tidak asing lagi buat saya. Kader HMI itu memang pegadang-pegadang tangguh, pedagang ulung dari dulu itu. Memang dilatih mereka perasaan basic kan begadang tuh ya. Iya. Tapi di situasi pandemi ini berubah. Berubah ya. Iya, baik. Ya. Oke, jadi begini. Ini terkait dengan himbauan pemerintah untuk tetap di rumah. Kalau kan tagarnya itu kan stay at home, di rumah aja. Iya. Nah, tujuannya sebetulnya itu baik untuk kita semua. Karena kan penularannya ini kan virus ini tidak bergerak. Yang bikin tidak berpindah, maksudnya tidak berjalan gitu. Yang bikin dia bergerak kan manusianya. Manusianya, ya. Oleh karena itu, pemerintah kemudian mengumumkan untuk semua warga negara yang tidak berkepentingan untuk diam diri di rumah. Tujuannya apa? Supaya virus ini tidak berpindah. Itu sebetulnya tujuannya. Nah kan persoalannya sekarang banyak orang-orang yang mengeluh, terutama para milenial yang biasa beraktivitas kemudian rasanya seperti dalam tanda petik mau gila tinggal di rumah, tidak ada aktivitas. Seperti itu. Tapi sebetulnya bisa kita atasi. Jadi saudara Bair bisa kita atasi dengan cara hal-hal yang positif. Jadi mungkin kalau saya berpikir malaslah juga kalau misalnya anak muda kalau misalnya tinggal di rumah tidak sama sekali tidak beraktivitas. Kalau saudara Bair kan tahu pasti rajin membaca ya, itu juga aktivitas. Rajin membaca itu aktivitas. Tapi kan kadang-kadang memang ada yang rebahan terus, apalagi kalau sudah mengkait-kaitkan hubungannya tidurnya orang puasa itu adalah tidur terus banyak hari. Padahal
Jadi kalau kita ambil ya, saya mencontohkan bahwa alhamdulillah malah sekarang ini di puasa banyak sekali hikmahnya kita dengar. Itu boleh di apa namanya, bisa mungkin Dinda Bair melakukan semacam riset sederhana, terutama yang sudah berkeluarga ya, anak muda kemudian yang tinggal dengan keluarganya. Saya rasa itu semakin membaik. Yang selama ini mungkin orang-orang yang jarang bertemu dengan keluarganya, pergi kerja, kemudian pulangnya nanti sore, malam, tidur, kemudian orang di rumah. COVID-19 kan membuat semua kondisi menjadi berubah, quality time-nya menjadi bagus. Contoh di bulan puasa, banyak himbauan pemerintah juga kan tidak boleh berjemaah di masjid. Iya. Nah, alhamdulillah, misal seperti saya bisa sholat berjamaah dengan anak-anak saya, istri saya di rumah, banyak ibadah bersama. Itu kan yang tidak kita lakukan tahun-tahun kemarin. Mungkin istri saya sholatnya di masjid seperti itu. Tapi kan alhamdulillah setelah COVID ini, salah satu energi positifnya kita banyak bersama menjadi imam. Ya, banyak bersama keluarga. Artinya mungkin anak-anak bisa mencontoh bahwa ternyata ini orang tua saya bisa menjadi imam buat saya. Istri pun demikian. Itu yang pertama. Yang kedua, perlu artinya begini, terlepas virus ini mematikan atau tidak, sebetulnya ada hal positif yang menarik. Memang, tapi ekosistem itu malah meningkat, ya. Udara semakin baik, langit semakin biru, kemudian di gunung semakin baik, kemudian karena aktivitas manusia yang berkurang. Itu dia, aktivitas manusia semakin berkurang. Nah, kembali, kita harus melakukan hal positif. Itu dimulai dari diri sendiri sebetulnya. Artinya, kalau misalnya tidak sempat melakukan olahraga di rumah karena mungkin terbiasa olahraga di luar, saya sendiri biasa olahraga di luar. Biasa saya kemarin 4 hari yang lalu saya lari ke gunung gitu. Oh iya, saya lihat. Iya. Itu untuk menghindarkan untuk olahraga ya. Jadi banyak hal sebetulnya. Kan ada beberapa tempat, ada jalan baru yang di atas sana yang sudah dibangun, kita bisa olahraga di sana dan lain sebagainya. Di rumah kita bisa sit up, lakukan workout ya. Jadi banyak hal yang sebenarnya yang positif bisa dilakukan. Bermain sama anak-anak. Kalau misalnya sendiri ya silakan olahraga kan. Siapa tahu jalan-jalan ketemu temannya, ketemu lawan jenisnya juga, bisa dapat seperti itu. Tapi kita jaga jarak. Seperti itu. Iya. Itu banyak hal sebetulnya. Jadi kenapa kemudian seperti Saudara Bair tadi mengatakan bahwa energi itu masih tersimpan sehingga kemudian sulit untuk tidur. Itu kan, jadi begitu malam mata jadi melek. Coba kalau sehari ini begitu capek. Bikin aktivitas malamnya capek, cepat tidur. Iya. Saya praktek. Ini kalau memang kita cuma seharian tidur, jadi tidur juga itu bikin sakit badan loh, Dinda Bair. Iya juga kan. Soalnya kalau tidurnya lebih dari, saya kalau tidur itu sudah paling maksimal 8 jam untuk normal, tapi kalau yang seperti biasanya setiap hari itu ya paling kurang 4 atau 6 jam lah. Jadi kalau lebih dari itu kadang ini terjadi inflamasi juga kadang juga sakit kepala karena terlalu sakit lama tidurnya. Ini kan mengenai ini saya tertarik mau bahas juga soal ini kan strategi penanganan COVID di Selandia Baru, New Zealand. Karena mereka ini kan diklaim WHO juga menjustifikasi bahwa Selandia Baru itu sukses melawan COVID. Itu sebenarnya apakah kita di negara Indonesia ini patut untuk mengambil patron dari sana atau bagaimana Kanda dengan situasi kita dengan negara kepulauan ini dan lain sebagainya yang tentunya kontras dengan keadaan di New Zealand itu? Baik, jadi begini. Ini kan waktu penetapan PSBB
Itu kan banyak yang protes pada saat itu. Kenapa harus PSBB? Kenapa kemudian tidak memberlakukan undang-undang karantina? Oh iya, lockdown ya. Lockdown. Nah itu kan yang disahkan oleh pemerintahan Jokowi. Nah ternyata ini saya tidak banyak mengulas ini ya. Saya hanya memberikan saja karena saya bukan orang politik. Berdasar analisis pengamat, ini hanya pengamat yang mengatakan bahwa pemerintah takut untuk menggunakan, karena kalau menggunakan karena undang-undang karantina, otomatis negara harus membiayai semua hajat negara yang tidak mampu. Iya, termasuk hewan ternak juga kan, dah. Hewan ternak. Iya. Tuh, akhirnya kemudian diperlukan PSBB dengan catatan pemerintah daerah ikut terlibat membiayai. Seperti itu. Nah, kalau ditanya bagaimana dengan strategi Selandia baru, sebetulnya tidak ada yang salah mencoba. Ini kan kita mencoba meriset sebetulnya karakter, tidak usah jauh-jauh. Di Malaysia, kalau Anda melihat kurvanya saat ini sudah mengalami penurunan drastis, ya. Silakan dilihat kurva yang ada di Malaysia itu sudah terjadi penurunan setelah pasca lockdown. Berhasil mereka. Indonesia saat ini lagi naik ke puncak, ya, menuju puncak. Oh, kita belum puncak ini kan, dah? Di angka yang belasan ribu ini belum puncak itu? Belum. Masih terus ke atas. Karena tiap hari datanya meningkat, ya. Iya. Datanya meningkat. Untuk sekarang ini data kita itu ada di angka 18.110. Itu yang positif. Wah. Jadi yang 10 itu 4.324. Yang meninggal 1.991. Dan Dahlan, saya pernah baca tulisannya Dahlan Iskan yang meninggal, salah satu, saya katakan bahwa saya salah satu penggemar tulisan Dahlan Iskan. Beliau mengatakan bahwa Indonesia tidak sebanyak yang di negara lain beritanya. ASEAN jumlah tenaga medis itu terbanyak di ASEAN. Saat ini menurut laporan PBID itu ada 25 orang yang meninggal karena virus. Sementara perawat yang terakhir mungkin tadi Dinda sampaikan bahwa yang di rumah sakit Surabaya itu sampai hari ini PPNI melaporkan sudah ada 20 sejawat mereka yang meninggal. Nah, kembali ke tulisan Dahlan ini bahwa mungkin jumlah kasus yang positif tidak sebanyak dengan negara lain. Tapi petugas yang meninggal tertinggi se-ASEAN. Menarik bukan? Nah, tidak usah jauh-jauh kalau menurut saya. Bisa dicontoh Malaysia. Malaysia kalau kita melihat kurvanya sudah menurun. Artinya bahwa penerapan mereka berhasil. Kalau kita melihat berdasarkan data ya, itu bisa dilihat di data terakhir. Seperti itu. Tapi kan menarik lagi, di tanggal 6 Mei itu kalau tidak salah Menteri Perhubungan Budi Karya kemudian mengeluarkan statement bahwa akan ada relaksasi. Iya. Di sini kemudian muncul lagi dinamika di masyarakat sampai kemudian muncul tagar Indonesia terserah. Ya, jadi para medis ini sudah ini apa namanya sudah muak barangkali ya dengan keputusan kebijakan pemerintah atau mungkin masyarakat yang ini apa tidak patuh terhadap aturan, protokol dan lain sebagainya. Ya, jadi ini salah satunya juga Kanda yang berkaitan dengan faktor yang menyebabkan tagar itu ada, salah satunya dengan mudik ya. Jadi ini kan banyak pasti mahasiswa yang sekarang lagi tonton live ini. Pertanyaannya sederhana Kanda, mengapa harus tidak mudik? Karena saya ini sudah puluhan kali menjelaskan ke adik-adik, ke teman-teman sejawat, rekan-rekan di luar itu yang masih memilih mudik, tapi masih ini apa namanya tidak mendengarkan. Mungkin barangkali dari Kanda bisa mempertegas kembali. Ya, mengapa harus tidak mudik? Ya. Ini menarik ini. Termasuk saya tidak mudik ya. Padahal untuk tahun ini giliran saya mudik ke orang tua saya Lebaran. Karena kan saya dengan istri selalu punya kesepakatan tahun ini saya, tahun depan istri di tempat di mertua saya lagi. Begitu siklusnya. Ternyata saya harus mengalah demi kebaikan bersama. Jadi sesungguhnya begini, filosofinya seperti ini. Kalau kita mau menjawab pertanyaan itu, maskermu melindungiku, sedangkan maskerku melindungimu. Itu filosofinya.
Jadi kalau misalnya kita harus tidak mudik, jangan sampai misalnya anak-anak yang ada di rantau, yang ada di lokasi merah, kemudian tidak merasakan bahwa dia sedang menjadi orang tanpa gejala, pulang kampung, tentu orang-orang yang ada di rumahnya, mulai dari orang bapaknya, mamanya, kakaknya, adiknya, atau keiparnya, ponakan-ponakannya, semua tertular. Karena apalagi sekarang kan banyak sekali berkeliaran orang tanpa gejala, OTG. Itu salah, ya, banyak sekali. Nah, itu sebetulnya filosofinya. Jangan sampai kita mudik, sebenarnya kita sedang menyelamatkan orang-orang tua kita, keluarga kita yang ada di kampung. Itu sebetulnya filosofinya. Apalagi ini COVID ini kan rentan dengan ini orang yang di usia di atas 45 tahun. Ya, di usia di atas 45 tahun dan punya penyakit lain. Wah, dan itu yang bahaya. Bahwa rata-rata orang yang meninggal adalah mereka yang punya penyakit lain atau komplikasi. Iya. Makanya kemudian saya rasa kita harus mengikuti anjuran itu. Untuk apa? Supaya kita sama-sama menjaga. Artinya kan ini kan tidak boleh ego kita yang kita munculkan. Tapi kita, kalau sayang keluarga, sayang orang tua kita di kampung, sayang saudara kita di kampung, ya jangan mudik. Karena kalau misalnya kita mungkin bukan membawa penyakitnya, atau mungkin dengan di barang-barang bawaan kita. Iya. Itu yang kita tidak sadari. Orang-orang selama ini berpikir bahwa mudik saja. Tapi kan mereka tidak berpikir bahwa bagaimana orang-orang di kampung dengan lugu-lugunya, misalnya saya orang di kampung saya di desa, dengan lugunya tidak tahu apa-apa, akhirnya kemudian mereka tertular. Jadi sekaitan juga dengan itu kan, ini kan selama kita selama masa pandemi ini, aktivitas kita ini kan sudah banyak di dalam rumah. Tentunya dengan aktivitas itu mungkin barangkali kita sudah bisa merefleksi kembali, mengevaluasi aktivitas yang barangkali dapat merugikan kesehatan kita. Dalam tanda petiknya ini adalah tips untuk menjaga kesehatan selama pandemi. Karena itu barangkali pokok dari bahasan kita kali ini, Kanda. Ya, jadi menurut saya dan menurut literatur yang saya baca, jadi kalau kita di akademisi selalu pijakannya literatur ya. Iya. Banyak hal-hal positif sebenarnya kita bisa lakukan. Yang pertama kan, terutama yang paling utama kalau menurut saya ya, menurut saya, quality time dengan keluarga itu sudah luar biasa sekali. Yang mungkin selama ini waktu kita di kantor di jam 8 sampai jam 4 sore itu sudah tersita. Kemudian kita pulang capek, kadang kalau misalnya anak-anak sudah mulai bermain, kita capek, sehingga tidak terlayani mereka bermain. Tapi sekarang, betul-betul kita puas bermain sama anak-anak, sampai kita capek bermain sama anak-anak. Ternyata orang tua kalah capek dengan anak-anak ya? Iya, luar biasa. Positif sekali menurut saya, artinya bahwa yang saya alami sendiri. Mungkin juga teman-teman yang lain seperti itu. Yang kedua, sebagai bentuk refleksi diri bahwa ternyata kita ini memang bukan siapa-siapa. Kita bukan siapa-siapa. Kalau kita mau bahas secara normatif ini barang, bahwa ini menurut Ustadz yang saya dengar ceramahnya, bahwa ini tentara Allah yang dikirimkan untuk membersihkan bumi, dalam tanda petik membersihkan bumi. Kita bisa bilang ekosistem menjadi baik kan? Iya. Utara juga sudah semakin baik, lapisan ozon semakin baik, itu semua. Itu secara positif. Ternyata kita bukan siapa-siapa. Kita kalah sama virus kecil. Bahkan sudah banyak meninggal. Bahkan tenaga medis yang saya sebutkan tadi itu menurut laporan IDI dan PPN itu sudah banyak sekali. Menurut laporan se-ASEAN itu tertinggi di kita, di Indonesia. Nah, artinya apa? Hasil konsentrasi itu kemudian membuat kita harus sadar bahwa kita bukan siapa-siapa. Kita bukan siapa-siapa. Oleh karena itu mungkin virus ini mengajak kita, kalau kita kembali kepada teori perilaku klasik ya, virus ini memaksa kita untuk bersih. Coba saudara Bair lihat di hampir semua tempat-tempat toko, swalayan, apotik, dan bahkan di rumah itu menyediakan tempat cuci tangan di rumahnya. Iya.
Artinya virus ini memaksa kita untuk bersih secara personal. Jadi bahkan Kanda, karena corona ini saya sudah bisa menggunakan semua jenis produk sabun. Mulai dari Nuvo, Lifebuoy, dan lain sebagainya. Luar biasa ini efek corona ini. Artinya kan, iya. Sebetulnya kalau makanya saya bilang, kalau kita kembali kepada teori perilaku klasik bahwa salah satu cara merubah perilaku orang itu kan dengan cara dipaksa, selain mengedukasi ya, dengan cara dipaksa. Nah ternyata hadirnya corona di muka bumi ini memaksa kita untuk bersih. Saya rasa itu positif loh itu positif. Dan mudah-mudahan ini berkelanjutan setelah pasca COVID-19. Yang kedua, amin. Orang jalan sana kemari itu sudah membawa hand sanitizer sedikit-sedikit. Oh iya. Yang kedua, yang ketiga, yang paling baik adalah orang banyak menggunakan masker. Orang banyak menggunakan masker. Perlu diingat, Dinda, bahwa ada penyakit lain yang sebetulnya jauh juga berbahaya, itu menjadi fenomena gunung es dan selama ini kita tidak sadari. Contoh ya, salah satunya adalah TBC. Ada di sekitar kita. Iya. Jadi fenomena gunung es, berapa banyak orang yang meninggal setiap hari karena kasus TBC. Tapi dengan hadirnya corona, orang menjadi pakai masker. Penularan droplet menjadi terjaga. Apalagi kalau kita terhadap protokol-protokol COVID-19, orang menjaga jarak paling tidak 1 meter, percikannya itu menjadi tidak sampai ke kita. Seperti itu. Saya kira ini menarik sekali. Ya, itu yang positif. Jangan kita selalu melihat pada sisi negatifnya. Banyak positifnya sebetulnya. Saya tidak menganggap virus corona ini baik, tapi mengajarkan kita, memaksa kita untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Iya. Ada hikmah yang baik di balik itu ya. Hikmah di balik itu. Itu bagus sekali. Dan tinggal kemudian bagaimana masyarakat betul-betul sadar dan berkelanjutan pasca COVID-19. Jadi kalau misalnya ini berkelanjutan orang pakai masker, berapa banyak orang yang terhindar tertular TBC, berapa banyak orang terhindar tertular penyakit-penyakit lain yang diakibatkan oleh droplet atau percikan ludah. Kira-kira seperti itu. Nah, yang positif yang lain adalah kita menjadi banyak berkreasi di rumah. Banyak saya misalnya seperti sekarang kan lagi marak nih orang menggunakan aplikasi Zoom untuk memberikan materi-materi gratis. Daripada kemudian kalau misalnya sebelum corona, kalau kita mau ke seminar apalagi seminar nasional, pergi ke sana kemari, itu kan butuh biaya. Harus bayar tiket dan lain sebagainya kan? Sekarang orang di Jakarta, orang di luar negeri melalui Zoom kita sudah bisa berkomunikasi. Bincang-bincangnya Bang Ipo itu luar biasa sekali. Luar biasa sekali bagaimana beliau memotivasi. Jadi banyak hal sebetulnya kita di rumah itu juga bukan hanya rebahan tapi bagaimana berkreasi. Mencari hal-hal itu supaya kemudian tidak jenuh, tidak tidur terus. Jadi di saat malam mungkin sudah lelah, sama seperti berkantor, akhirnya cepat istirahat. Kemudian tetap olahraga, mengkonsumsi makanan yang bergizi, atur pola tidur, kemudian tidak banyak, kalau saran saya jangan banyak minum-minuman yang berwarna ya. Kalau saran saya banyak minuman yang air putih. Iya. Ya mungkin karena untuk aspek kesehatan pertanyaan terakhir barangkali, karena ini kan ada 2 aspek kita, kewirausahaan dan kesehatan. Jadi pertanyaan terakhir untuk aspek kesehatan ini mungkin barangkali lebih ke privat ya Kanda, untuk Kanda sendiri, lebih ke pribadinya. Ini siapa tokoh yang paling menginspirasi Kanda sehingga memilih terjun ke dunia kesehatan? Karena ini pertanyaan banyak pasti belum ditanyakan. Jadi sehingga saya memilih pertanyaan itu. Termasuk saya merasa terjebak dengan pertanyaan ini. Mungkin kalau di ruang kelas tidak ada yang tanya kan, dah? Mungkin kalau di ruang kelas mahasiswa tidak bertanya soal ini. Orang malah banyak bertanya siapa tokoh yang menginspirasi untuk berterjun di dunia usaha. Oh gitu. Ini dunia kesehatan kan, dah ya? Kesehatan, ya. Ya. Sebetulnya begini, Dina Bayer. Sejarah saya ini kan dulunya
uh, seorang perawat. Oh iya. Sekolah perawat kesehatan. Gitu. Oh iya, iya. Pada saat itu tahun 2000-an di Toli-Toli ya, yang bisa lolos di SPK pada saat itu sudah luar biasa sekali. Satu kampung itu heboh. Artinya kita sangat dikagumkan oleh masyarakat bahwa kok bisa anaknya lulus di situ. Nah, namanya orang tua kampung kan selalu barometernya itu kalau menjadi sukses anaknya itu ketika menjadi PNS. Iya. Nah, waktu itu kalau lulus di sekolah perawat kesehatan pada saat itu di tingkat 3, kelas 3 itu sudah mendapatkan SK CPNS dan selesai langsung penempatan. Jadi pada saat itu ya namanya kita patuh sama orang tua, akhirnya ikut aja. Dan ternyata lulus juga, padahal sebetulnya pada saat itu saya tidak punya hati untuk masuk ke sana. Mungkin karena jiwa dagang dari orang tua saya, karena saya waktu kecil suka ikut ke pasar berdagang dengan orang tua saya, akhirnya jiwa itu yang melekat. Tapi karena orang tua mendesak supaya yang namanya orang tua kan supaya dibilang anaknya berhasil itu dia. Nah, akhirnya saya lulus. Pada akhirnya di angkatan saya itu tidak ada lagi pengangkatan secara langsung pada saat itu, harus melalui tes. Akhirnya saya merubah jalur. Itu saya tahun 2000 di tes ke Makassar, kuliah di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Dan kalau ditanya siapa tokohnya, saya nanti kuliah baru tahu siapa tokoh yang saya ikuti. Waktu sebelum kuliah saya serius. Iya. Karena ikut maunya orang tua. Jadi pada saat kuliah saya ada satu tokoh yang sangat luar biasa dan sangat menginspirasi menurut saya, namanya Profesor Penny. Ya, Profesor Penny Haji, beliau guru besar di FKM Unhas. Beliau sangat menginspirasi buat saya. Termasuk Prof. Arsunan, pada saat itu guru saya juga, dosen saya, jadi psikolog nasional. Beliau sekarang tempatnya Unhas ya, wakil rektor juga Unhas. Beliau pada situ waktu kuliah kejam sekali. Jadi, tapi saya tetap beliau tetap menginspirasi buat saya. Iya. Berarti ada dua tokoh yang paling menginspirasi barangkali kan, ya? Tokoh, nanti kuliah saya baru menemukan tokoh saya. Iya. Saya tidak punya gambaran sama sekali karena memang itu perintah orang tua. Iya. Perintah orang tua atas dasar supaya cepat jadi PNS. Jadi dulu orientasi orang tua itu ya harus jadi PNS anaknya ya, supaya dibilang sukses. Jadi orang di kampung itu begitu. Kalau anaknya sukses itu kalau jadi PNS, padahal sebetulnya tidak juga. Tidak juga. Jadi pengusaha pun demikian. Justru kalau kita mau lebih, kalau mau berbicara secara ekonomi ya jadi pengusaha. Iya. 9 dari 10 itu ada di wirausaha. Iya. Mungkin barangkali sudah masuk ke aspek kewirausahaan nih. Jadi pertanyaannya kan mengenai kewirausahaan ini atau tema pendapatan ini ya. Mungkin barangkali apa kira-kira alasan mungkin memilih untuk menjadi wirausaha kan? Iya. Ini juga atas desakan orang tua. Iya. Karena memang orang tua saya pedagang. Suatu ketika orang tua saya datang ke Palu. Kemudian itu seingat saya kami pernah berdiskusi sama. Jadi orang tua saya bilang seperti ini. Nak, saya bersyukur kalau kamu itu sudah jadi PNS, sudah mengajar di UNTAD, sudah bersyukur sekali. Karena memang masuk UNTAD itu akan berdoa dan tahajud orang tua saya. Ada yang menarik terselip dari kalimat-kalimat orang tua saya pada saat itu. Herman, sekalipun kamu sudah PNS, kamu tidak boleh mengingkari darah dagangmu yang mengalir di tubuhmu. Iya. Saya kembali bertanya, maksudnya apa? Ya, orang tuamu ini kan pedagang. Saya yakin anaknya pasti akan jadi pedagang juga.
waktu itu, tapi belum langsung saya aplikasikan. Belum. Saya bilang menarik ini. Kalau bahasa kita kan menarik ini Barat. Iya. Nah, nanti kemudian pulang kuliah dari UGM, saya di sana betul-betul melihat, menyaksikan bagaimana masyarakat, bagaimana mahasiswa begitu kreatifnya berwirausaha. Kalau Anda pernah ke UGM, di sana ada Sunday morning ya, setiap hari Minggu pagi itu, itu banyak di belakang kampus UGM itu sepanjang banyaknya mahasiswa yang berdagang. Dan saya salut sekali pada saat itu karena mereka tidak malu. Mereka berdagang. Saya sering berkunjung ke sana karena saya kuliah bersama istri saya. Jadi kami kalau pagi sekaligus belanja di sana karena murah kan. Jadi saya selalu tanya, sekarang kita kan kuliah, masa mesti dibiayai sama orang tua lagi? Kesempatan kita berdagang. Akhirnya di situ saya mulai berdagang-dagang online. Jadi saya saya tanya sama teman-teman di kampung mau pesan apa, jadi saya kirimkan. Saya sudah dapat untung di situ. Alhamdulillah itu kemudian saya kembangkan terus. Jadi saya kembali ke Palu, adalah tabungan setelah pulang dari sana berdagang online. Alhamdulillah buka pelan-pelan usaha juga. Alhamdulillah sampai hari ini. Jadi memang betul-betul mulai dari nol juga kan ya? Artinya dari nol sekali ya. Jadi kebanyakan kan orang ini beranggapan bahwa memulai usaha itu ya butuh modal besar dan lain sebagainya. Padahal kan sebenarnya tidak. Kita harus memang betul-betul mulai dari nol, dari sedikit menjadi banyak, gitu kan? Kalau saya mau berbicara sedikit. Gimana kan dah? Kalau saya mau berbicara sedikit sejarah saya memulai usaha saya di Palu ini, ya penuh dengan suka duka juga. Orang kan melihat hari ini saja. Orang tidak pernah melihat bagaimana saya memulai usaha. Dan saya juga berkomitmen dengan istri saya, bagaimana kalau kita berusaha tanpa tangan orang tua, tanpa intervensi orang tua. Kita mulai sama-sama dari nol. Bahkan sebelum saya, karena kan pengurusan usaha ini kan, saya punya usaha apotik ya, pengurusan usaha itu waktu ya. Sampai saya dengan istri saya di bulan puasa itu pernah jualan kue Ramadan di depan. Iya. Bagi kami pada saat itu apa malu? Kalau itu halal kita kerjakan. Jadi saya pesankan juga buat adik saya kaum milenial, ya jangan pernah malu kalau itu halal. Halal ya. Selama itu halal dilakukan. Jadi saya dengan istri saya itu pada saat itu jualan kue. Jadi istri saya bikin kue, kemudian siang ya, kemudian dijual lagi di sore hari. Itu di bulan puasa. Luar biasa. Sambil menunggu pengurusan izin ya. Modal sedikit sekali. Jadi usaha apotek juga orang belanja pada saat itu setiap orang datang obatnya yang dicari tidak ada. Wah ini kenapa tidak ada obatnya sama sekali? Ya, sabar, berbagi ungkapan-ungkapan yang mungkin tidak pantas kami terima, tapi kami sadar hari ini kami masih survive. Yang paling kami syukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa Kanda, ini sangat menginspirasi saya untuk menjadi pengusaha muda barangkali ke depan. Karena memang cita-cita saya itu juga saya ini cuma dua orientasi kehidupan saya ini. Yang pertama, saya menjadi akademisi atau tidak, pilihan keduanya adalah politisi. Karena menggunakan semua lini yang ada, jaringan, link dan lain sebagainya. Cuma yang terbesit sekarang hari ini adalah pilihan ketiga, alternatif terakhir adalah menjadi pengusaha muda atau menjadi pengusaha. Karena memang itu menurut saya juga bukan dalam tanda petik menjanjikan, tapi bisa menyelamatkan keluarga ke depan. Iya, itu barangkali kalau untuk seperti ini, akademisi yang jadi pengusaha. Iya. Saya kayaknya bisa mengikut jejak barangkali ya ke Kandaku ini. Amin ya. Ya, jadi mungkin di periode umur sudah agak tua sudah boleh terjun ke dunia politik, sudah mapan ya. Kalau menurut Ustaz Dasat itu kan, kalau menurut Ustaz Dasat, kalau mau jadi politisi, jadi politisi yang miskin. Artinya jadilah politisi yang punya uang masuk politik supaya tidak korupsi. Iya. Ya kita tidak mencari celah itu. Ini menurut Ustaz. Tapi saya mungkin Sandiaga Uno yang dimaksud itu kan, ya? Sandiaga Uno barangkali yang dia maksud itu ya.
Ini saya sampaikan. Salah satu kiblat saya untuk selalu belajar kewirausahaan itu sama beliau. Iya. Salah satu kiblat saya belajar kewirausahaan. Saya sangat selalu sama beliau. Saya sangat selalu sama beliau. Cara berpikirnya luar biasa sekali. Saya selalu sama beliau. Untuk kewirausahaan ya. Iya, iya. Jadi kan apa namanya, karena ini kan di Instagram ini kan kita dibatasi waktu hanya 1 jam selama live, selama 1 jam saja. Jadi apa namanya, karena ini kurang lebih tinggal 1 menit lagi barangkali waktunya. Mungkin terakhir Kanda sebagai apa namanya penutup, atau mungkin barangkali masih mau dilanjut lagi 30 menit? Saya kalau atau 15. Jadi di Dabair saya ini orangnya kalau ditanya bicara terus. Oh. Mungkin bisa saya minta waktu kurang lebih 15 menit ke depan Kanda untuk mengomong barangkali ketika ini sudah mencapai batas 1 jam. Saya mungkin minta tambahan 15 menit saja barangkali sebagai apa namanya closing statement dan apa namanya motivasi untuk kita ini anak-anak muda, adik-adik dari Kanda sebagai apa namanya senior saya juga, kemudian sebagai dosen dari beberapa penonton yang ada di sini. Jadi mungkin ya. Oke, kita lanjutkan dah. Ya. Jadi masih sekaitan dengan kewirausahaan tadi. Oke, ada lagi pertanyaan ini barangkali yang dikirim dari teman-teman tadi yang DM ke saya juga. Sebagai pengusaha muda, seberapa besar pengaruh pandemi terhadap kondisi penghasilan dalam usaha? Jadi ini pengaruh pandemi terhadap usaha Kanda. Ya. Jadi kalau kata Jack Ma, iya, menarik ya. Kata Jack Ma, pendiri Alibaba, pengusaha di tahun ini jangan bermimpi untuk mengembangkan usaha. Wow. Bertahan hidup, bertahan dengan usahanya itu sudah luar biasa untuk tahun ini. Artinya apa? Pandemi ini betul-betul luar biasa. Banyak, bahkan kalau menurut laporan HIPMI ini kan berapa banyak karyawan yang di PHK karena banyak perusahaan-perusahaan yang gunting. Iya. Makanya kemudian Jack Ma itu sudah menganalisis sejauh bahwa kalau berpikir tahun ini untuk mengembangkan usaha itu jangan. Tapi bagaimana kasih kencang ikat pinggang. Kasih kencang ikat pinggang, kemudian bagaimana supaya sampai pandemi ini berakhir supaya berkembang lagi. Kalau ditanya seberapa besar efeknya, besar sekali efeknya. Terjadi penurunan. Semua sektor usaha seperti itu. Tapi kan itu dia. Yang pertama kita harus selalu bersyukur ya sebagai umat Islam. Apalagi saya selalu banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala masih diberi kesehatan. Itu saya rasa nikmat yang paling luar biasa ya. Kalau ditanya berapa, pasti berpengaruh. Tapi alhamdulillah. Mudah-mudahan jangan sampai hari ini saya tidak pernah merugikan orang-orang yang bekerja di rumah saya, di tempat saya. Alhamdulillah. Dan tidak pernah memotong gajinya. Luar biasa Kanda. Iya, betul. Karena memang beberapa teman saya juga yang apa namanya kerja di apotek. Mungkin salah satunya teman saya juga yang pernah kerja di apotek Kanda. Zulkifli Nurdiansyah. Iya. Ya, dia pernah barangkali. Karena saya pernah 1 kali belanja di situ juga, beli obat di Apotek Hero, apotek Kanda. Mungkin saat itu ada istrinya, hanya istrinya saja sama Zulkifli saat itu. Saya lupa beberapa tahun kemarin barangkali, akhir tahun kemarin. Zulkifli itu dia salesnya apa ya? Ada satu produk dia sales, kebetulan ditempatkan di apotek. Oh iya. Sales. Oh gitu, oke. Kebetulan ditempatkan. Jadi kemarin kan itu ada beberapa sales ditempatkan di apotek saya. Cuman saya apa yang atur kan sebenarnya begini. Untuk urusan apotek sekarang ini yang atur semua istri saya. Oh gitu ya. Hanya kontrol saja. Semua apapun itu mulai dari orderannya, kemudian sampai pada urusan anak-anak di apotek, asisten-asisten itu semua istri saya yang atur. Saya tidak mau ikut campur. Karena yang pernah bertanya seperti Dabair, itu apa sih sebetulnya mungkin pertanyaannya agak sedikit ini ya, yang seperti menyesalkan apa gunanya istrinya itu kok disekolahkan tinggi-tinggi tapi cuma tinggal di rumah.
Bahkan waktu itu saya sempat mengajar istri saya sempat mengajar di Unpad, kemudian mengundurkan diri. Saya malah bilang seperti ini, kalau istri saya tinggal di rumah di orang, kenapa harus keluar? Cari uang di luar. Kalau di rumah istri saya bisa sudah menggaji orang, kenapa harus keluar cari kerja lagi, cari uang di luar? Iya. Sederhananya. Kan kita tidak bisa pungkiri selain kita, kalau misalnya di akademisi bermanfaat ilmunya, tentu kan kita mencari uang juga di sana. Iya. Nah, di rumah juga kan istri saya bermanfaat ilmunya. Melakukan pelayanan kan menjelaskan apa manfaatnya obat, apa efek sampai kemudian menyentuh pada imunologinya. Itu kan berkembang ilmunya secara farmasi. Di mana ruginya? Oh, berarti istri Kanda ini basicnya farmasi juga? Farmasi ya? Iya. Oh, iya. Karena kita kayaknya di senior saya ya. Kayaknya di senior saya juga itu. Bisnisnya bisnis farmasi. Selain punya usaha rumah kontrakan, kami juga punya usaha farmasi karena memang bisnis istri saya. Kenapa saya berpikir begitu, Dinda? Ini hanya saya ya. Saya mau istri saya betul-betul konsen mengurus usaha di rumah saja, di rumah aja, sekaligus urus anak-anak, gitu. Di rumah tapi berpenghasilan. Seperti Iya. Ini juga menarik kan, luar biasa ini. Apa namanya? Saya sebenarnya baru mendengar ini kalau untuk inovasi yang Kanda sampaikan tadi terkait dengan bagaimana kita filosofi usaha, Dinda. Saya tidak sebetulnya. Oh iya. Istri saya mencegah fitnah istri saya kemari. Akhirnya kemudian pada saat itu saya berpikir, saya berdoa sama Allah, ya Allah, mudahkanlah saya punya usaha supaya istri saya tinggal di rumah tapi punya penghasilan. Karena juga istri kalau tinggal di rumah tidak punya penghasilan itu juga pasti stres. Nah, bawaannya nanti ke tetangga. Macam kan kalau dia tinggal di rumah punya kesibukan itu luar biasa. Iya. Menginspirasi sekali Kanda. Karena saya yang di luar bekerja di luar, ya tapi istri saya di rumah penghasilan. Makanya kemudian saya tantang istri saya, kamulah yang kelola apa gini. Akhirnya dia yang seperti saya cuma bagian promosinya saja. Iya. Ini Kanda ada juga yang bertanya, barusan masuk lagi ini pertanyaan. Bismillah, Kanda, saya ingin bertanya sesuai tema yang diangkat. Kita ketahui dua hal tersebut sulit untuk menyatu, ya. Salah satu contohnya adalah penjual bakso agar mendapatkan pendapatan, penjual tersebut bekerja keras tanpa memikirkan kesehatannya. Dalam kurung berkurangnya waktu tidur. Begitupun sebaliknya, jika pedagang menjaga kesehatannya, maka pendapatannya akan berkurang, mengurangi jam kerja. Jadi bagaimana pendapat mengenai hal tersebut, dan bagaimana cara atau strategi yang tepat untuk masalah seperti itu? Sekarang juga dikarenakan masa pandemi, beberapa kehilangan pekerjaan. Ada yang di PHK, kemudian ada yang berhenti karena kesehatan pribadinya yang terganggu dan lain sebagainya. Dan bagaimana tanggapan Kanda masalah dalam hal ini? Jadi ini kan ada ini masalah yang terlalu kompleks barangkali untuk seorang pengusaha yang UMKM barangkali ya. Jadi kan menjadi pengusaha itu sebetulnya tergantung motivasi kalau saya. Kalau bahasanya Bob Sadino, mungkin saya masih kenal Bob Sadino almarhum. Iya. Saya juga terinspirasi dari beliau juga banyak. Karena dulu saya juga pernah berdagang kecil-kecilan, tapi ya sekarang sudah tidak ada lagi Kanda. Iya, kan dia pernah bilang seperti ini dalam sebuah sesi wawancara. Usaha apa yang paling baik? Jadi macam-macam orang menjawab usaha ini. Sesungguhnya menurut beliau itu usaha yang paling baik itu usaha yang dikerjakan, bukan yang direncanakan terus. Iya. Nah, kembali ke pertanyaan. Sebetulnya bagaimana? Kalau saya itu kembali ke persoalan manajemen. Ya, saya bukan ahli manajemen, saya bukan ahli. Tapi kan ini bisa kita pelajari bersama persoalan manajemen. Bagaimana memanage sebuah usaha? Kalau misalnya tadi dicontohkan penjual bakso, kan kita bisa pekerjakan orang. Iya. Jadi saya itu punya mimpi begini, Dinda Bayer. Satu saat saya sedang jalankan ini.
Saya mau yang orang yang bekerja untuk saya. Tapi saya bukan bekerja untuk orang, yang bekerja untuk kami. Nah, itulah kami kenapa memberdayakan. Di samping kita mengurangi angka pengangguran, kita membantu orang. Artinya kita memberdayakan orang sesuai dengan disiplin ilmunya. Rekrutnya juga orang sesuai dengan disiplin ilmunya. Berdayakan dia, dilatih dia. Jadi kita hanya sebagai pengajar saja. Kenapa? Jangan. Kita terus yang terjun dan manajemen itu kan satu kalau menurut saya. Jadi mulai dari A-nya diurus sampai ini diurus semua, tidak tidur-tidur, ya salah juga kalau seperti itu. Saya lihat beberapa penjual tukang bakso yang survive di Kota Palu ya, saya banyak kenal karena saya penikmat bakso. Sini orangnya begini, Dinda Bayer. Iya. Saya suka kuliner. Setiap tempat kuliner yang saya datangi dan survive, saya suka cerita sama owner. Iya. Saya suka diskusi sama ownernya. Saya sambil bertanya bagaimana perkembangannya, bagaimana memulainya. Sebetulnya saya terinspirasi juga, saya termotivasi. Saya banyak belajar dari situ sebetulnya. Kalau penjual bakso di Palu ini kan banyak yang terkenal dan sudah survive ya, termasuk di Jalan Cut Mutia, kemudian di bakso, penjual bakso yang sukses. Hampir semua penjual bakso yang sukses di Kota Palu ini bukan orang yang bekerja, tapi mempekerjakan orang lain. Mempekerjakan orang lain, tapi dia yang kerjakan. Jadi dia hanya menyiapkan baksonya, pelayanan orang lain. Dia hanya mengontrol saja. Jadi kalau misalnya masih ada penjual bakso yang mungkin yang dimaksud didorong-dorong ya, yang dorong-dorong. Mungkin ini barangkali. Yang lakukan mulai dari A sampai C sampai tidak tidur, dia juga yang belanja apa segala macam. Nah, itu juga saya rasa. Makanya saya bilang kembali ke manajemen setiap orang. Kan manajemen setiap orang berbeda-beda. Termasuk saya Dinda, saya juga dengan segala kerendahan hati saya tidak menggurui kepada semua teman-teman yang ada yang menonton pada saat ini. Saya juga hanya belajar, saya hanya berbagi pengalaman, saya bukan pengalaman, apa yang saya pernah alami, saya share. Mudah-mudahan bisa menginspirasi seperti itu. Jadi kalau kembali ke manajemen orang, makanya tadi saya bilang ya dilatih orangnya, kemudian siap kalau dia penjual makanan ya bahan bakunya kan ya. Kalau resepnya ditiru kan bisa saja kembali buka cabang. Contoh, 3 malam yang lalu saya pergi beli martabak terambulan di Purnomo, itu kan terkenal ya. Saya cerita sama karyawannya, kebetulan belum datang bosnya, saya cari bosnya. Mana bosmu? Karyawannya bilang belum datang. Biasanya nanti datang habis tarawih atau habis isya, habis maghrib, gitu. Hati saya sudah bertanya kan, oh luar biasa ya. Nah ini yang saya maksud, dia memanage anggotanya. Cuman saya tanya, di sini kan kemarin ada berapa 4 orang ya bekerja, iya. Katanya, tapi saya bilang ada beberapa cabang, itu bukan cabangnya, tapi orang lain yang buka. Termasuk karyawan yang pernah bekerja di situ buka cabang di tempat lain. Jadi bocor resepnya. Iya. Nah, kalau di tempat-tempat lain penjual bakso, saya perhatikan itu semua bahan-bahan bakunya, belanjanya karyawannya yang memang itu sudah diatur. Oh belanja ini. Kemudian nanti bosnya yang olah. Iya. Setelah diolah, disimpan, nanti pada saat orang sudah belanja, bukan lagi yang kerja, dia hanya tinggal istirahat sudah, diam-diam. Iya. Seperti itu. Jadi ini kan semestinya begitu kan? Lagi-lagi kembali ke manajemen kalau saya. Iya. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa saya bukan hadir di sini untuk menggurui, tapi saya semata-mata hanya untuk berbagi pengalaman saja. Jadi kalau Kanda bilang tadi saya tidak berniat untuk menggurui, apalagi saya tidak punya basic ilmu ekonomi, tapi pasti akan ada orang ekonomi yang akan belajar dari pengalaman Kanda sebagai seorang pengusaha. Itu pasti. karena apa ya? Hukum alam itu begitu. Jadi karena meskipun kita tidak punya basic ilmu di ekonomi, tapi pasti akan ada orang ekonomi yang belajar dari pengalaman itu. Dan pasti itu ada. Ya, mungkin terakhir Kanda, Itulah bagusnya pengalaman. Makanya saya bilang tadi di awal, sebenarnya saya orangnya paling tidak suka berbicara terlalu teoritis. Saya lebih senang bincang sama orang itu lebih teknis. Artinya apa? Teknis ya. Saya mau langsung bagaimana sih penerapannya kayak gitu. Bagaimana mencegahnya. Tidak usah lagi kembali. Itulah yang saya bilang. Saya senang dengan diskusi di bincang-bincang seperti ini. Makanya saya bilang di awal tadi, saya suka
acara teropong ini, ternyata saya diundang juga ke acara ini. Saya sudah ancang-ancang dari beberapa hari. Memang ada beberapa yang harus saya undang, yang apalagi akademisi-akademisi itu pasti penting untuk menjadi prioritas. Jadi acara teropong ini saya coba kemas demikian rupa supaya kesannya ilmiah. Jadi kita bukan hanya sekadar, kalau live biasa kan mungkin live-nya meminta informasi dari orang lain terkait perkembangan situasi COVID, tapi saya mau lebih kemas ke pendekatan ilmiah supaya masyarakat juga bisa mendapatkan edukasi yang yang baik, yang maksimal, sehingga mereka tidak ragu juga dengan hasil diskusi yang saya coba bangun bersama narasumber. Ya, jadi mungkin terakhir Kanda mengenai kewirausahaan ini, kira-kira apa tips untuk mengatasi pesimistis dalam memulai usaha? Ya. Jadi kan ada yang sudah punya modal tapi jangan-jangan sampai uang 10 juta untuk dijadikan modal ini, kemudian karena pesimis ya gagal dan akhirnya uang itu habis tidak tahu dikemanakan dan habis percuma. Mungkin bagaimana itu kan mengatasi pesimistis itu? Ya. Jadi ini ada saya juga bergabung nih, Pak Es ini salah satu mahasiswa saya juga sudah berwirausaha. Oh, ada Pak Es ya, Pak Es. Oke. Jadi begini, Dinda, persoalan wirausaha itu adalah sekali lagi kembali ke diri kita. Kalau ada niat kerjakan, jangan ditunda. Karena wirausaha itu tidak menunggu kita menjadi pandai berteori tentang kewirausahaan. Sekali lagi, berwirausaha tidak menunggu kita pandai paham bagaimana teori-teori wirausaha lalu kemudian kita buka usaha. Tidak. Tapi usaha itulah kalau sudah ada niat maka kerjakan. Jadi kalau sudah punya modal, biasa itu. Jangan cuma dikerjakan. Nah, yang kedua, kebanyakan kalau saya melihat anak-anak milenial sekarang ini kebanyakan terlalu tinggi, apalagi anak-anak timur ini terlalu tinggi gengsi. Jadi kalau jangan pernah gengsi lah, jangan pernah gengsi. Sampai kapan gengsi itu terpelihara? Tapi cobalah rendahkan egomu, rendahkan gengsimu untuk kemudian memulai sesuatu yang baru. Keluar dari comfort zone, keluar dari zona nyamanmu. Lalu kemudian berpikir bagaimana upaya untuk menghasilkan sesuatu tanpa lagi. Saya selalu meminta kepada orang tua. Jadi saya selalu berbicara di depan mahasiswa saya, Dinda. Setiap kelas yang saya masuk, saya selalu menjelaskan. Apa yang saya katakan, saya bangga sama mahasiswa, sekalipun itu hanya menggunakan HP hitam putih atau HP biasa, tapi karena itu hasil keringatnya, saya bangga sekali daripada mahasiswa yang menggunakan HP mahal, tapi itu dari hasil keringat orang tuanya. Iya. Jadi tolong jangan pernah malu. Kalau untuk wirausaha jangan pernah menyimpan malumu, ya. Tapi singkirkan rasa malu, berpikirlah bagaimana mau berkembang. Silahkan baca sejarah-sejarah orang-orang yang sukses hari ini. Mereka memulainya rata-rata dari nol kok. Kenapa kita tidak seperti itu? Ikuti jejak mereka. Berpikir bahwa bagaimana kemudian pengusaha-pengusaha Sandiaga Uno, orang yang pernah bangkrut, menjual cincin istrinya. Yang dari nol hari ini apa? Luar biasa kan? Singkong. Tahu yang punya Hairil Tanjung. Carrefour ya. Bagaimana memulai bisnisnya dari nol. Jadi kalau misalnya sudah net, kerjakan. Jangan pernah malu. Jadi saya masih banyak melihat adik-adik saya, anak-anak milenial itu masih menyimpan rasa gengsi. Hilangkan itu semua. Berpikirlah bahwa saya pasti sukses dengan usaha ini. Dan ingat, berwirausaha itu tidak semulus apa yang kita lihat, ya, tidak semulus apa yang kita lihat. Tapi sama dengan proses hidup, sama dengan kuliah, tidak semulus. Semulus kita semua tugas yang kita kerjakan semuanya bagus, pasti ada prosesnya. Misalnya pada saat perbaikan skripsi pasti ada yang diperbaiki. Itu juga berusaha. Jadi pasti ada gelombang-gelombang lah yang kita hadapi. Tapi kan ketika kita mampu menghadapi gelombang itu, saya kira sudah luar biasa. Sama kembali ke pernyataannya Jack Ma tadi, pengusaha hari ini, tahun ini bertahan saja itu sudah luar biasa. Menurut Jack Ma ini orang terkayanya Cina, orang dunia loh ini mengatakan seperti itu. Gelombang
pengusaha-pengusaha nasional yang banyak mem-PHK karyawannya. Iya. Menurut biasa. Menurut data HIPMI kan itu sekitar 12 jutaan sampai 15 juta itu orang yang di PHK hari ini. Iya. Nah, yang ketiga. Jadi barusan selesai mata kuliah yang saya ampu, kebetulan kewirausahaan. Saya dipercayakan sama teman untuk mengampu mata kuliah kewirausahaan. Saya memberi tugas mahasiswa saya. Saya mau evaluasi bagaimana mindset mereka tentang kewirausahaan. Jadi saya kasih tugas. Ini kan karena kondisinya pandemi COVID-19, pandemi semua harus di rumah. Mereka bertanya, bagaimana kita mau berusaha apa kalau di rumah? Nah, sekarang kan eranya digital. Iya. Marketplace kan bisa. Iya. Jadi saya tantang mereka. Saya kasih reward tuh. Jadi yang terbaik konsep wirausahanya itu saya nantang, saya kasih nilai tinggi, bahkan bebas pajak. Wah. Iya. Lomba-lomba. Mereka berlomba-lomba. Setelah selesai kemudian tiba waktunya 3 minggu kemudian kita presentasi. Alhamdulillah. Apa reaksi mahasiswa itu luar biasa sekali. Ada yang jualan, jadi macam-macam mereka jual dari rumah. Kan mereka bisa manfaatkan. Sekarang media sosial dimanfaatkan. Jangan cuma dipakai buat status yang tidak lah. Jangan cuma buat status yang menyinggung perasaannya orang lah. Tapi media sosial dimanfaatkan, hasilkan. Jadi setelah saya mengajarkan mereka, akhirnya mereka semua berlomba-lomba. Jual lewat IG, jual lewat Facebook. Setelah presentasi luar biasa. Ada yang bikin macam. Bahkan ada yang sampai sekarang masih buat jual-jual kue lebaran dan lain sebagainya. Wah, keren. Itu motivasi seperti itu. Jadi banyak hal sebenarnya kita lakukan. Kemudian jadi kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Sebenarnya jangan pernah malu lah. Jangan pernah malu. Yeah. Karena saya pun pernah mengalami itu, Dinda. Jual-jual kue lebaran itu pernah kami lakukan. Jadi saya selalulah jangan pernah melihat orang yang sudah survive itu, selalulah jangan pernah melihat apa hari ininya, tapi bagaimana dia melalui proses itu kan? Iya. Bagaimana dia melalui proses itu. Intinya jangan pernah malu, dan hal yang terpenting, Dinda, dari semua itu setelah saya pelajari ya, hal yang terpenting dari semua itu jangan lupa bersedekah. Itu yang paling penting yang saya lihat di situ, esensinya. Jangan lupa bersedekah. Hampir beberapa buku yang saya pernah baca terkait dengan melejitkan rezeki dan lain sebagainya, itu ujungnya nanti pasti muaranya itu ada kata sedekah. Dan banyak literatur saya baca, sedekah itu, sedekah terbaik adalah sedekah kepada orang tua, sedekah kepada keluarga. Iya. Yang paling terpenting itu orang tua ya, Kanda. Iya. Yang terpenting juga adalah jangan pernah sakiti hati wanitamu. Siapa wanitamu itu? Yang pertama adalah orang tuamu, ibumu, yang kedua istrimu, yang kedua kemudian anak perempuanmu dan saudara perempuanmu. Luar biasa. Iya. Memang luar biasa ilmu yang saya dapatkan juga malam hari ini, dan teman-teman juga. Karena bukan hanya soal ilmu tentang kesehatan, aspek kesehatan dan kewirausahaan, tapi juga tentang bagaimana pesan moral tentang kehidupan, hakikat berkehidupan ya. Jadi memang jangankan dalam teori-teori atau mungkin barangkali motivasi-motivasi itu. Dalam Al-Quran juga kita harus memuliakan ibu. Itu terpenting. Sehingga itu juga berkorelasi. Kalau kita memuliakan wanita kita, percaya saja, dan saya selalu percaya dan yakin itu, rezeki ada-ada saja. Iya. Ibumu, istrimu, anak perempuanmu, dan saudara perempuanmu. Adik saudara perempuan, iya. Saya biasa. Tanpa menampilkan Bapak ya, tanpa menampilkan Bapak. Iya. Tetap sama ya.
Jadi untuk apa namanya menutup diskusi ini barangkali Kanda, karena tadi saya hanya bilang 15 menit, tapi ini ternyata 30 menit ini. Dikali dua ya. Ya, luar biasa karena saya juga terpantik dengan diskusi yang apa sangat bermanfaat ini. Teman-teman juga masih bertahan. Terima kasih untuk semua. Jadi untuk closing kita, saya minta sepatah dua kata Kanda untuk memberikan pesan kepada generasi milenial, kemudian kepada masyarakat secara umum terkait dengan fenomena COVID hari ini, untuk bagaimana kita tetap menjaga kesehatan, dan yang terpenting adalah bagaimana mensimetriskan antara kesehatan dan pendapatan. Mungkin sebagai kesimpulan barangkali dari diskusi ini, Kanda. Baik, teman-teman semua yang saya muliakan, jadi pandemi ini bukan menyerang satu orang saja. Semua kita merasakan. Ya, jangan pernah berpikir bahwa saya sudah seperti ini, saya sudah seperti itu, semua kena seperti itu. Bahkan saya sekalipun, usaha kami juga terdampak. Yeah. Kalau sekali lagi Jack Ma bilang itu bertahan di tengah pandemi itu sudah luar biasa. Kami melakukan itu saat ini, tapi kami tidak mengeluh. Kami selalu bersyukur karena diberi keluarga yang sehat, keluarga yang cerdas. Itu yang paling penting. Jadi sekali lagi, tolonglah dengarkan himbauan pemerintah. Kalau tidak penting di rumah saja. Dan kalau misalnya itu penting, gunakanlah masker. Karena saya masih melihat orang-orang berkeliaran kesana kemari seperti tidak terjadi apa-apa. Tersenyum, tertawa, gendong anak-anak itu saya kadang sedih lihat anaknya. Ini yang juga yang lucu ini. Banyak orang tua yang pakai masker keluar, tapi lucunya anaknya nih, tidak pakai masker, bahkan masih umur di bawah 1 tahun. Seperti itu, kan kejadian tuh di daerah mana itu anaknya 4 tahun positif corona. Itu karena anaknya tidak pakai masker, ibunya pakai masker, ibunya safety, anaknya tidak safety. Bagaimana ini? Seperti itu. Jadi tolonglah dengarkanlah himbauan pemerintah bahwa protokol COVID-19 telah diterapkan. Gunakanlah masker kalau mau diam. Kalau tidak penting di rumah saja. Lakukan hal-hal positif. Semua bisa dilakukan dari rumah. Apalagi home, semua bisa dikerjakan dari rumah. Ya. Kemudian tetap mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Tentu itu memperbaiki imunitas tubuh kita. Ditambah dengan rajin berolahraga 20-30 menit guna untuk meningkatkan imunitas. Kemudian sebenarnya kan banyak tuh kalau kita mau kerjakan tidak rebahan. Kita berjemur juga di pagi hari jam 10 sampai 15 menit itu kan dua aktivitas toh. Diam-diam di bawah matahari kan itu aktivitas. Masa juga mesti rebahan terus di kamar begini tidak bikin apa-apa kan? Itu sudah luar biasa. Kan banyak sebetulnya itu dia. Kemudian sekali lagi jaga jarak. Saya kira protokol umum pemerintah tentang COVID diikutilah. Itu tujuannya untuk kita semua, untuk kebaikan bersama, karena virus ini sekali lagi tidak bergerak. Dia hanya menempel orangnya, yang menggerakkan, yang memindahkan ini kan manusianya. Ada inangnya, ada hostnya. Kalau orang-orang ada hostnya, ada inangnya ini. Ada agent, ada agentnya. Ada inangnya yang memindahkan. Siapa itu? Itu orang. Jadi bagaimana kemudian kita coba terapkan itu semua. Kalau kita betul-betul serius mau memutus mata rantainya. Di samping itu juga harapannya dengan segala hormat pemerintah kerjasama. Saya yakin pemerintah juga sedang berusaha semaksimal mungkin untuk memutus mata rantai itu. Terkait dengan pendapatan, saya menghimbau kepada adik-adik saya, jika wirausaha lakukanlah. Jangan pernah malu, ya, jangan pernah malu. Kerjakan, ya, sambil kamu bagaimana berwirausaha. Insya Allah, kalau Allah mengizinkan, semua pasti akan terjadi. Ya. Ya. Jadi, oke, terima kasih. Ya, oke, Anda silakan. Ya. Saya sangat tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Sandiaga Salahuddin Uno. Saat ini menurut kata beliau ya, dalam sebuah sesi seminar nasional, saat ini katanya kalimatnya begini, cash is king.
Artinya raja itu uang itu uang artinya adalah raja. Uang cash ya, uang cash. Maka eman-emanlah menggunakannya. Maksudnya pergunakanlah sebaik mungkin, dijaga itu uang, jangan boros. Karena kondisi kita kan tidak seperti kondisi normal kemarin. Tentu penghasilan berkurang, pasti kan semua sektor ya, semua sektor. Kalau kemarin tersorot itu cuman ojek online, tapi itu kita lihat itu fenomena gunung es loh ya, itu yang nampak itu ojolnya banyak berkeliaran di jalan, tapi kan Anda tidak tahu bagaimana orang di bawah ini, usaha travel, kemudian bengkel dan lain sebagainya. Di sana banyak yang terdampak gitu, sehingga saya bilang semua sektor terdampak. Jadi Anda tidak sendiri, semua mengalami hal yang sama, tinggal kemudian sama-sama kita terapkan, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita hidup normal kembali. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Ya, terima kasih banyak Anda sudah memberikan materi yang sangat luar biasa, karena saya anggap ini, kalau seminar ini mungkin bisa sampai 6 atau 8 SKP barangkali ya, mengenai corona, karena ini 2 topik ini, 4 SKP kewirausahaan, 4 SKP tentang kesehatan, wah luar biasa. Jadi terima kasih banyak Anda, semoga tetap sehat selalu dalam situasi pandemi ini, bersama istri, bersama keluarga, anak-anak, dan keluarga yang ada di kampung juga, semoga sehat selalu. Saya berterima kasih banyak sekali kepada Kanda Herman Kurniawan yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua. Beliau ini lagi-lagi saya sebut sebagai inspirasi saya, karena beliau ini selalu mendukung, mensupport apa yang selalu kami kerjakan sebagai adik-adiknya di HMI ataupun itu di organisasi lain, selalu disupport, karena itu mendorong kami untuk terus berkreasi, terus menjadi manusia yang produktif dan kreatif, sehingga kami selalu memberikan dorongan kepada adik-adik juga yang di bawah, karena itu berkat dorongan dari yang di atas juga, dari senior-senior, termasuk Kanda Herman Kurniawan sebagai senior kita. Jadi lagi-lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menonton dan menyaksikan video live ini. Semoga bermanfaat. Mengapa saya mengangkat 2 topik ini? Karena memang aspek kesehatan dan aspek pendapatan itu harus berjalan simetris, karena manusia yang sehat jasmani tanpa sehat ekonomi itu juga akan sia-sia. Tapi kalau hanya sehat ekonomi tapi sakit jasmani, ya itu juga sia-sia. Karena banyak itu pengusaha-pengusaha tapi kena stroke, kan tidak ada gunanya dia punya banyak uang tapi hanya yang dia peroleh adalah sakit-sakitan. Mungkin itu latar belakang kenapa saya ingin membahas atau ingin berguru kepada Kanda saya. Menarik ini, ya. Ya. Menarik ini, Kak. Begini, usaha tanpa doa itu sombong. Udah usaha tanpa doa sombong, iya. Doa tanpa usaha itu bohong. Doa tanpa usaha itu bohong, wah luar biasa. Jadi usaha tanpa. Oke, apa lagi itu kan? Doa tanpa usaha itu bohong. Nah, bilang cinta tapi tak datangi orang tua itu omong kosong. Itu anak muda ini. Aduh, ini pukulan telak buat saya juga ini Kanda. Yang perempuan ya, kalau misalnya yang datangi orang tuamu itu omong kosong itu. Kalau belum pernah datang ke rumah ya, kalau cuma dibilang ya berarti omong kosong. Omong kosong gitu. Iya. Luar biasa, sangat menginspirasi barangkali ini Kanda yang 3 kalimat terakhir itu. Iya. Oke, terima kasih banyak Kanda, karena saat ini terhitung tepat 1 jam 45 menit kita berdiskusi mengenai COVID-19 dengan aspek kesehatan dan aspek kewirausahaan. Saya banyak-banyak terima kasih sekali lagi Kanda, karena ilmunya ini sangat bermanfaat. Karena saya mohon izin video ini bisa saya upload di YouTube, karena kalau untuk teman-teman yang tidak sempat menyaksikan mungkin bisa saksikan di YouTube saya, di bio Instagram saya ada link YouTube saya, silakan nanti teman-teman menonton di sana untuk sesi episode kelima ya,
untuk spesial untuk Kanda Herman Kurniawan. Ya. Ya, jadi sekali lagi terima kasih kepada semua teman-teman. Jadi untuk itu saya akhiri pertemuan kita pada malam hari ini, Kanda, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu, Kanda. Yakuza. Salam olahraga ya. Tetap salam olahraga ya. Ya. Ya.